Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Purnama dengan NIM A1A1233003. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang berjudul Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Inflasi, Suku Bunga, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap IHSG. IHSG merupakan indikator utama stabilitas pasar modal yang pergerakannya sangat sensitif terhadap kondisi makroekonomi. Dinamika ini dipengaruhi oleh jumlah uang beredar yang mengatur likuiditas pasar serta inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Selain itu, suku bunga juga menjadi penentu biaya modal bagi emiten dan daya tarik investasi bagi investor. Didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, keempat faktor ini secara efektif menentukan tren naik atau turunnya saham di bursa efek. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh variabel moneter dan fundamental ekonomi terhadap fluktuasi IHSG. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan dapat dipetakan pola sentimen pasar yang berguna bagi pengambilan keputusan investasi maupun kebijakan ekonomi nasional secara efektif, lebih akurat, dan terukur. IHSG juga merupakan kesehatan ekonomi Indonesia yang pergerakannya dipengaruhi oleh faktor moneter dan real. Variabel jumlah uang beredar, inflasi, suku bunga secara langsung mempengaruhi likuiditas serta minat investasi di pasar modal. Ditambah dengan faktor pertumbuhan ekonomi sebagai cermin kinerja yang penting. Analisis terhadap keempat variabel ini menjadi sangat penting untuk memprediksi stabilitas dan arah pergerakan pasar saham di masa depan. Data triwulan ini ada dari 2011 sampai 2013. Ini merupakan data jumlah uang beredar, inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan IHSG. Selanjutnya, pengertian, fungsi, dan perhitungan IHSG. IHSG adalah indeks yang mengukur pergerakan harga seluruh saham di bursa efek secara umum. Berbeda dengan indeks secara individu yang hanya mengukur kinerja satu perusahaan. IHSG berfungsi sebagai kesehatan suatu negara dan dasar analisis kondisi pasar terkini. Nilai indeks ini setiap hari mengikuti perubahan harga pasar dan penambahan saham baru. Dan ini adalah perhitungan IHSG pada perbandingan di mana IHSG sama dengan pasar dibagi nilai dasar dan dikali 100. Penjelasan berikutnya yaitu jumlah uang beredar dan inflasi. Jumlah uang beredar dalam arti luas yang mencakup yaitu uang kartal, viral, serta uang kuasi atau deposito berjangka dan tabungan. Berdasarkan teori ekonomi bank sentral, mengukur jumlah uang beredar untuk menyeimbangkan penawaran permintaan uang guna menjaga stabilitas harga. Peningkatan uang beredar yang tidak terkendali berpotensi memicu kenaikan tingkat harga secara umum dalam perekonomian. Inflasi diartikan sebagai kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus-menerus. Fenomena ini biasanya dipicu oleh kelebihan permintaan atau kenaikan biaya produksi. Bagi perusahaan, inflasi yang tinggi meningkatkan biaya operasional yang jika tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan akan menekankan profitabilitas dan mengganggu stabilitas ekonomi makro. Selanjutnya, suku bunga. Suku bunga merupakan instrumen kebijakan moneter yang diterapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Tingkat suku bunga secara langsung mempengaruhi IHSG melalui dua jalur. Pertama, peningkatan bunga menaikkan biaya modal dan beban bunga perusahaan sehingga menurunkan profitabilitas. Kedua, suku bunga tinggi membuat instrumen perbankan lebih menarik dibandingkan saham. Sebaliknya, suku bunga rendah mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan minat investor untuk melakukan investasi portofolio di pasar modal. Yang selanjutnya yaitu ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan mencerminkan peningkatan kapasitas produksi yang diukur melalui kenaikan produk domestik bruto. Selanjutnya ada pengaruh jumlah uang beredar terhadap IHSG, pengaruh inflasi terhadap IHSG, pengaruh suku bunga terhadap IHSG, dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IHSG. Pertama, pengaruh jumlah uang beredar terhadap IHSG. Peningkatan jumlah uang beredar ini melalui kebijakan ekonomi moneter, ekspansi meningkat likuiditas pasar dan arus kas, yang pada umumnya akan berdampak positif pada harga saham. Yang kedua, pengaruh inflasi terhadap IHSG. Inflasi yang tinggi cenderung menurunkan daya beli masyarakat dan kenaikan biaya produksi. Kondisi ini sering menciptakan sentimen pesimis terhadap dampak prospek perusahaan yang berpotensi menurunkan harga saham. Yang ketiga yaitu pengaruh suku bunga terhadap IHSG. Suku bunga memiliki hubungan terbaik dengan IHSG. Jika suku bunga naik, investor cenderung akan memindahkan modal dari saham ke deposito yang lebih aman dan menguntungkan. Pengaruh pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi terhadap IHSG. Kenaikan PDB menunjukkan peningkatan nilai barang dan jasa secara nasional. Hal ini mencerminkan daya beli konsumen yang lebih kuat, sehingga permintaan terus meningkat. Peningkatan volume penjualan ini menaikkan profit perusahaan dan mendorong harga saham. Dan ini adalah persamaan matematika, di mana indeks harga saham gabungan pada periode T sama dengan konstan tambah koefisien pengaruh masing-masing variabel jumlah uang beredar pada masa tertentu ditambah koefisien pengaruh masing-masing variabel inflasi pada periode tertentu ditambah koefisien pengaruh masing-masing variabel suku bunga pada periode tertentu dan koefisien pengaruh masing-masing variabel pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu model ekonometrikanya, di mana IHSG indeks harga saham gabungan sama dengan konstan ditambah koefisien regresi jumlah uang beredar ditambah koefisien regresi inflasi ditambah koefisien regresi suku bunga dan ditambah koefisien regresi pertumbuhan ekonomi dan ditambah error. Dan ini adalah analisis data uji asumsi klasik. Nah, berdasarkan hasil-hasil regresi linier berganda terhadap variabel jumlah uang beredar, inflasi, suku bunga terhadap dan pertumbuhan ekonomi terhadap IHSG periode 2011 sampai 2023 diperoleh regresi sebagai berikut. Yang berarti bahwa 4 variabel tersebut bersama-sama mampu menjelaskan variasi IHSG sebesar 83,28%, sementara sisanya 16,72% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dari luar model seperti nilai tukar dan minyak dunia, kondisi global, maupun faktor politik. Secara keseluruhan, model regresi menunjukkan bahwa 3 variabel jumlah uang beredar, inflasi, pertumbuhan ekonomi memiliki arah koefisien positif, sementara suku bunga memiliki pengaruh negatif. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama yang secara signifikan mempengaruhi IHSG, sedangkan inflasi dan suku bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan, namun tetap menunjukkan arah yang berpengaruh yang sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia. Model penelitian ini memiliki kemampuan penjelasan yang sangat kuat, yaitu R sama dengan 83,28%, sehingga keempat variabel yang digunakan cukup mampu menggambarkan pergerakan IHSG selama periode 2011 sampai 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.